hingga sore ini ya, ini tepatnya jam 16.54 Ya. belum ada. Tidak ada yang nama tersebut masuk ke pendaftaran kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Secara umum ya, secara normatif itu siapa saja bisa, baik itu dari istri maupun dari pihak suami boleh. Itu syaratnya apa? Syaratnya banyak. Antara lain identitas, kalau dia mau mengajukan bahwa dia itu sudah menikah ya berarti ada akta nikahnya, terus ada persyaratan identitas tersebut dituangkan dalam posita dengan petitum, jadi ada identitas, nama, alamat, pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal di mana, dan juga pihak lawannya juga demikian pula. Serta ada alasan yang diajukan. Oh itu nanti Pada tahap persidangan. ada di tahap berikutnya. Yang kan ini tadi yang ditanyakan adalah apa persyaratan kalau masuk ya. Persyaratan itu tadi identitas para pihak, baik posita maupun petitum itu dijelaskan. Kalau itu untuk tahap berikutnya. Kalau di pengadilan agama ini tidak bicara mengenai rumor ya. Kalau ada kami beritahukan, kalau tidak ada ya tidak ada. Gitu. Tidak ada rumor-rumoran. Bisa dipastikan. Iya. Tinggal nanti pendampingan kalau memang Lesti melakukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, karena Muslim berarti nanti Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah, mereka bisa atau enggak tergantung dari masing-masing. Bisa jadi yang menggugat adalah Bilar misalnya untuk cerai, kan bisa aja kan, kita nggak tahu kan. Itu hak dari mereka berdua sebenarnya. Memang tugas dari lawyernya Bilar ini luar biasa kalau menurut saya. Artinya bisa membuat sebuah kasus ini tidak sampai menjadi sebuah kasus pidana ataupun sampai ke tahap kedua. Istilahnya luar biasa, dan mereka bisa membuat sebuah kasus pidana menjadi non pidana. Berarti tidak ada pemidanaan, tidak ada pemenjaraan, itu aja sudah satu goal yang bagus. Iya, alat bukti sebenarnya udah lengkap. Pertama visum itu sebagai alat bukti. Dasar cerainya sudah ada, karena di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan Kompilasi Hukum Islam, syarat atau dasar hukum melakukan gugat cerai salah satunya adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga. Selain perzinahan, tidak memberikan nafkah 2 tahun berturut-turut atau 3 tahun berturut-turut, kemudian melakukan narkotika, misalnya sebagai pengguna narkotika, atau dipenjara ancaman hukuman 5 tahun, itu dasar-dasar yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Nah, tinggal ya kalau masuk gugatan pasti di-approve sama majelis hakim, apalagi saksinya pasti mendukung semuanya gitu loh, saksi-saksi yang memberatkan bagi Lesti dan Bilar. Tinggal balik lagi mereka mau rujuk lagi sebagai suami istri atau lanjut ke sana, ya balik lagi ke mereka. Tapi kalau saya lihat mungkin anak sih, mungkin faktor anak gitu. Namanya polisi kan ada tahapan. Setelah mereka bikin damai, dicabut laporan polisinya, polisi membuat namanya SP3. Nah, SP3 ini kan nggak mungkin langsung hari itu juga berproses gitu. Menunggu yang namanya penyidikan. Penyidik akan ditanya sama Kasat Reskrimnya, oke enggak? Kalau memang semuanya oke, kemudian Kasat Reskrim melaporkan ke yang namanya Kapolres Jakarta Selatan. Ternyata sudah damai semuanya, bukti damainya ada, bukti keinginan mencabut laporan polisi ada, ya tidak ada alasan lagi Polresta untuk tidak membuat SP3. Artinya damai gitu lah. Berarti kriminal ini atau pidana ini, kasus pidana ini sudah tidak ada lagi karena gugur dan batal demi hukum. Jadi tidak ada alasan Polresta Jakarta Selatan untuk tidak membuat SP3. Ini mungkin hanya masalah waktu. Dan kepolisian kan ada SOP kan. Untuk membuat ini butuh berapa hari. Boleh-boleh saja, namanya kuasa hukum kan pengennya kalau bisa damai sekarang langsung SP3. Tapi polisi kan ada satuan waktu, 20 hari pertama, diperpanjang 40 hari pertama. Artinya punya waktu 60 hari untuk membuat SP3. Dan saya yakin polisi sangat profesional lah, dia nggak mungkin menabrak hukum, apalagi lagi kasus-kasus yang menyorot polisi betul-betul santer kan oleh masyarakat. Jadi dia akan menggunakan waktunya maksimum 60 hari
Kecuali mungkin ada request yang spesial gitu lah. Artinya kalau bisa secepatnya, karena bagaimanapun itu adalah hak asasi manusia kan. Misalnya kuasa hukumnya menyurati misalnya mohon keadilan ke Komnas HAM, ke LPSK, ke Komisi 3, itu silakan. Kalau menurut saya diarahkan ke sana supaya Polresta bisa segera gitu lah. Karena bagaimanapun kan mungkin Polresta belum tahu Kapolresnya, yang sudah tahu adalah penyidiknya. Penyidik baru report ke Kasat Reskrim, jadi belum sampai Polresta mungkin. Namun Polresta kan mungkin bukan hanya ngurus Lesti saja, di sana ribuan kasus gitu. Jadi nggak mungkin fokus di satu kasus. Jadi dia akan ada antrian, mungkin kasus ini dulu yang di SP3, kasus ini yang di tahap 2, kasus ini apa. Nah mungkin Lesti sama Bilar di urutan keberapa. Tinggal kuasa hukumnya harusnya request lah supaya antriannya jangan terlalu lama gitu lah. Artinya kalau normal itu kan mengikuti alur dari antrian mungkin. Katakanlah ada 1.000 kasus gitu lah di Polresta Jakarta Selatan. Nah Lesti ini di urutan keberapa? Artinya kan kasus yang ini harus ngurut dulu, ini duluan kemana tahap 2, ini dihentikan, ini sampai ke pengadilan, ini apa, dan lain-lain. Nah kalau memang mau cepat, saran saya sih coba bersurat ke Komnas HAM, ke LPSK, kemudian Komisi 3 DPR RI, plus Presiden atau Menkumham juga, agar menjadi atensi gitu, bahwa ini sudah selesai kok, laporan polisi sudah ada, kenapa tidak segera di SP3-kan gitu. Kalau lebih dari itu nanti ditanyakan sama Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, mana nih SPDP-nya, kan udah Anda tahan, kenapa tersangkanya tidak diserahkan ke Kejaksaan misalnya, berkasnya mana. Jadi ada waktu kira-kira 20 hari dan 40 hari, jadi total 60 hari di tupoksinya Kepolisian Resort Jakarta Selatan. Sebenarnya tidak ada mempermainkan hukum sih. Kan balik lagi, siapa yang menggugat, siapa yang melaporkan, dialah yang mendalilkan. Artinya yang memiliki domitis litusnya atau pengendali pokok perkaranya itu adalah pelapor. Pelapor mau melanjutkan sampai tahap 2, sampai pengadilan tinggi, sampai kasasi, PK, itu hak dari pelapor. Atau pelapor mencabut. Saya cabut karena belas kasihan, karena sudah damai, karena memang katakanlah berpikir mungkin anak dan lain-lain. Ya itu sah-sah saja. Artinya hak juga pelapor untuk mencabut. Jadi kalau dikatakan mempermainkan hukum atau kalimatnya penyelundupan hukum, kayaknya enggak. Karena sudah atau masih hak dari pelapor. Beda kalau sudah masuk penuntutan, artinya jaksa sudah bikin surat dakwaan. Kalau sudah surat dakwaan, nanti sampai P21 disidangkan. Putusan dari pengadilan yang menentukan, dihukum bebas, kalau dihukum berapa tahun, itu adalah putusan pengadilan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.